Nah, mental health itu melawan diri mereka. Dan apa yang paling susah untuk melawan diri mereka adalah melawan masa lalunya mereka. Di dalam proses janin itu sudah terbentuk itu memori-memori yang mereka rekam. Jadi ketika mereka melihat, waktu janin nggak bisa ngeliat ya, mereka bisa mendengarkan gitu, mendengarkan keadaan orang tua mereka bertengkar, lalu akhirnya terekam kan. Negative thinking itu boleh banget. Oke, menarik nih. Yang nggak boleh adalah negative feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakaf Ilmu. Di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang perkara mental health. Bersama gue sudah ada Habibie Rizky, mental health practitioner. Assalamualaikum Habibie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak kan Habibie atau Rizky ya? Habibie aja. Habibie aja, oke. Lebih kekasih kan. Kita kan bicara tentang cinta nih. Iya benar-benar. Habibanan. Oke. Aktivitas sekarang apa aja? Aktivitas setiap hari saya memastikan ada bisnis ya kan, kuliner, dan selanjutnya juga saya bisnis konseling, terapi. Dia tiap hari itu dengerin curhatan orang itu kerjaannya. Berarti setiap hari dengerin ini ya, orang-orang curhat. Iya. Listener aja atau ngasih advice juga? Advice juga, terus juga ada teknik terapi juga untuk penyembuhan. Oke, kita masuk ke dalam topiknya nih, mental health. Ini kan jadi kesehatan yang paling banyak dialami rasanya ketimbang kesehatan fisik ya. Kalau kesehatan fisik itu masih enak, ada BPJS yang menanggulanginya gitu ya. Tapi kalau kesehatan mental kan itu hal yang berat ya, nggak tahu gimana cara nge-solve-nya, itu mungkin perlu penanganan khusus. Nah, lu ngelihat isu mental health itu seperti apa? Isunya ini benar-benar ya menarik banget ya, karena orang-orang di zaman sekarang ini ya semuanya punya masalah hidup gitu. Tinggal bagaimana mereka meresponnya. Siapa sih di dunia ini yang nggak punya masalah? Dan tentu masalah itu kan ya gue pribadi membagi cuma 2 orang kan. Antara orang itu masalahnya itu duitnya kelebihan atau enggak duitnya kekurangan gitu. Dan tentu ini tentang psikologi juga kan. Bagaimana mereka bisa ngontrol uangnya mereka. Nah, balik lagi tentang masalah gitu kan. Setiap orang itu pengen yang namanya berhasil. Setiap orang itu pengen yang namanya sukses. Nah, cuman untuk mencapai itu semua mereka harus melawan diri mereka sendiri. Nah, mental health itu melawan diri mereka. Dan apa yang paling susah untuk melawan diri mereka adalah melawan masa lalunya mereka. Masa kecilnya mereka, inner child-nya mereka. Karena hal itulah yang membentuk diri mereka bisa sampai sekarang ini gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya gue sering menemukan kasus di mana dalam sesi hipnoterapi gue menggali orang itu sampai di dalam, bahkan sampai di level janin. Karena ternyata di dalam proses janin itu sudah terbentuk itu memori-memori yang mereka rekam. Jadi ketika mereka melihat, waktu janin nggak bisa ngeliat ya, mereka bisa mendengarkan gitu, mendengarkan keadaan orang tua mereka bertengkar, lalu akhirnya terekam kan. Dan definisi tentang cinta, definisi tentang pernikahan, definisi rumah tangga, bahkan definisi susahnya cari uang itu sudah terekam di dalam janin itu. Gitu. Dan efeknya yang terjadi gimana di masa depan? Mereka nganggap uang itu capek, uang itu susah nyari uang. I see. Ya, pengaruh dong. Akhirnya secara karir susah nih, karena punya mindset di dalam diri tentang uang ini nggak bagus. Lalu tentang cinta, wah cowok itu emang kasar, cowok itu emang jahat. Semua cowok sama aja. Cowok itu cowok itu sama-sama aja. Atau bahkan ya bapaknya itu pemain gitu kan. Akhirnya cowok itu tukang selingkuh gitu kan. Akhirnya terekam. Efeknya ketika mencari cinta, yang ketemu adalah model-model kayak maaf bapaknya gitu. Karena nggak punya role model yang sehat. Oke, menarik untuk melihat bahwa janin itu merekam aktivitas orang tuanya. Iya. Itu bisa ngelihat dari mana, bisa memvalidasi itu seperti apa? Ya akhirnya kan saya validasi gitu kan. Coba kamu tanyakan kepada mamanya. Karena kebetulan hubungan baiknya adalah sama mamanya gitu. Sama papanya udah nggak sehat banget lah, karena mereka divorce juga kan. Dan ternyata mamanya itu sampai kaget gitu. Kok kamu bisa tahu? Yang tahu kejadian itu hanya mereka berdua aja, hanya orang tuanya aja. Nah, artinya alam bawah sadar kita tuh benar-benar ngerekam. Ini bahayanya di zaman kita sekarang, zaman sosmed, kita kan zamannya informasi ya. Dan kita udah nggak bisa namanya filter kan. Walaupun kita berusaha lah untuk ada konten yang nggak bagus, kita swipe, tapi tetap aja itu udah masuk ke alam bawah sadar kita. Emang dalam Islam itu kan kita ketika membimbing
bayi atau anak itu kan emang dari janin itu harus dikasih edukasi yang positif ya, cerita-cerita positif dan sebagainya. Ternyata itu pun merekam ya, dia merekam bahkan di aktivitas perilaku kita yang mungkin kalau kita ngelihatnya apa yang dia juga nggak tahu kan, dia dalam kandungan nggak bisa lihat apa-apa itu kan, tapi ternyata kerekam dan tervalidasi dengan kasus yang pernah lu handle itu ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau kita bicara tadi ya soal rekaman dari subconscious ya kan. Ini kan sesuatu yang memang tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, pakai metode hipno yang tadi lu sampaikan kan. Lu melakukan aktivasi untuk kemudian merilis masalah orang itu dengan cara hipno. Nah, boleh jelasin nggak terkait dengan hipno ini? Benarkah hipno yang kemudian bisa merilis itu sama seperti hipno yang kita lihat pada umumnya, kayak dibuat orang tuh terhipnotis, tidur, kemudian dia bisa mengatakan sesuatu yang bisa kita arahkan. Iya, itu memang kalau kita melihat konsepnya memang seperti itu yang terjadi gitu. Cuman memang kebanyakan yang kita lihat tuh, mohon maaf ya gitu kan, ada yang memang membuat itu menjadi entertainment gitu kan. Jadi kayak buat lucu-lucuan gitu kan, karena dulu kan sempat heboh kan. Dan kebetulan mentor saya sendiri adalah Mas Romi Rafael. Jadi saya langsung belajar sama Mas Romi, dan kalau belajar sama beliau tuh unik gitu. Jadi saya langsung diajak ke Kota Tua. Kan banyak tuh para pengunjung ya. Terus saya langsung datengin pengunjungnya, terus saya hipno langsung orangnya gitu. Tanpa adanya rekayasa saya kenal apa enggak gitu. Karena gimana caranya saya bisa hipno orang yang memang strangers gitu kan. Kan sama kan kalau orang datang ke tempat saya praktek kan, ya saya benar-benar baru kenal sekali kan. Jadi benar-benar kita dapat nih trustnya dulu. Karena kita nggak akan bisa menterapi orang kalau orang itu nggak percaya sama saya. Berarti kan, untuk membuka kunci supaya dia bisa itu hipno tuh trust dulu ya. Trust dulu. Oke. Dia nggak bisa tiba-tiba datang bayangkan tuh tidur gitu, nggak bisa ya? Bisa juga kalau kondisi mereka ya, artinya si calon klien itu mereka dalam kondisi emang lagi banyak pikiran, lagi bingung, lagi linglung. Itulah kenapa kalau misalnya kejadian nih ada orang kena gendam yang gitu ditepok, itu emang bisa ditepok-tepok, tapi pertanyaannya udah tepok berapa kali gitu kan. Entah dia udah tepoknya 10 kali orang gitu, baru akhirnya terjadi yang namanya, kalau bahasa hipnosis tuh trance gitu kan. Dia kondisi tiba-tiba langsung kalau matanya tuh nanti tuh ada ciri-ciri orang terhipno itu, matanya tuh nanti ada kayak detak berdetak gitu. Gitu. Ada getar matanya tuh kayak goyang-goyang bola matanya. Nanti bisa cek di YouTube, itu kondisi mata seperti itu. Jadi orang-orang yang terhipnosis itu kita akan berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita. Dan kalau kita bisa bicara dengan alam bawah sadar kita bisa bicara sama jiwa kita yang paling dalam. Akhirnya kita tahu nih sebenarnya yang kita butuhkan apa sih. Nah, kenapa sih sholat tahajud itu sebaiknya tidur dulu, ya kan? Iya, kenapa tuh? Kan secara dunia hipnosis itu bahwa ketika kita baru bangun tidur, alam bawah sadar kita tuh lagi kebuka banget. Jadi secara psikologis tuh kita tuh lagi kebuka banget pikiran bawah sadar kita. Makanya kalau misalnya ibu-ibu ya, kalau pengen ngajak bapaknya ngobrol dan pengen dengar cerita aslinya, ya pada saat lagi baru bangun tidur gitu. Karena pada saat baru bangun tidur, alam bawah sadar itu kebuka. Nah, apalagi di kondisi sepertiga malam, kondisi sangat tenang, sangat sunyi, ya kan? Secara psikologis itu kan, ditambah dengan saat itu Allah lagi turun kan, udah kita komunikasi bawah sadar kita lagi bagus, komunikasi sama Allah juga jalannya lagi kebuka. Itulah kenapa tahajud menjadi jalan dari segala masalah hidup, masalah orang gitu. Gitu, karena kondisinya lagi kondisi hipnosis. Itu kondisi hipnosis ya? Iya. Kondisi alam bawah sadarnya terbuka, kemudian dia bisa lebih fokus mungkin ya untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi keresahannya. Betul kali, gitu ya kan? I see. Tapi berarti kalau nggak tidur dulu nggak akan kebuka itu bawah sadar. Kondisi, karena kan pertama kenapa perlu? Karena tidur itu pada saat baru bangun tidur, itulah momennya pintu bawah sadar itu lagi kebuka. Jadi kita tuh akan bisa ngelihat orang nih, misalnya dia baru bangun tidur tiba-tiba ngeluh, ya udah sepanjang hidup ngeluh terus gitu kan. Ya. Tapi ketika bangun tidur ya kan, membaca doa ya kan, bersyukur, apalagi langsung ambil wudu, ya sepanjang hari alam bawah sadarnya akan membuat diri mereka lebih positif ya kan, lebih semangat dalam hidupnya.
Nah, sekarang kan lagi heboh soal brain boost ya, yang dimana orang itu bisa ngeboost otaknya dengan cara ya afirmasi positif. Nah, Jadi sebelum tidur diafirmasi positif terus sampai kemudian biar bangun tuh ya mungkin langsung alam bawah sadar itu dalam ruang lingkup yang positif. Nah, Ya. menurut lu itu efektif nggak kayak gitu? itu benar-benar efektif gitu. Karena kan kalau kita pengen ngebuka alam bawah sadar kita, kita ini pertama harus masuk kondisi namanya tuh 5C. Ini masih apa tuh? Yang pertama adalah repetisi. Repetisi. Jadi Oh, ibarat oke. kita lagi belajar, kita tuh harus mengulang terus menerus. Nah, ya dengan brain boost itu kan afirmasinya diulang-ulang terus kan. Sama kayak kita lagi belajar kan lama-lama akhirnya kita memahami, kita jadi hafal gitu kan. Jadi akan masuk ke alam bawah sadar gitu. Yang kedua adalah kita kondisi namanya relaksasi. Relaksasi. Ya, Oke. kan nggak mungkin dong kita bisa belajar, kita lagi anxiety, kita lagi cemas, kita lagi stres, nggak mungkin informasi itu bisa masuk dalam efektif. Nah, itulah kenapa kondisi hipnosis itu kan fokusnya adalah di relaksasi, tenang dulu, Tenang dulu ya. ya kan. Terus yang ketiga adalah C-nya adalah konsentrasi. Kita konsen nih. Kan, dengan brain boost itu kan dengerin pakai TWS ya kan, kita dengerin gitu kan, kita konsen nih, kita hanya konsen kepada satu titik aja. Nah, konsentrasi itu kan. Terus yang selanjutnya di sini adalah emosi. Emosi. Jadi Oke. banyak pengalaman-pengalaman kita yang akhirnya membuat kita menjadi trauma. Ya karena lagi benar-benar emosi banget gitu. Lagi meledak-ledak, lagi marah-marah gitu kan. Jadi emosi inilah yang diperluin. Nah, banyak orang waktu kecil mereka tuh bisa ekspresi kan, mereka bisa lepasin emosi mereka, pengen nangis lepas gitu. Nah tapi di zaman sekarang gitu, apalagi kita sudah di usia misalnya laki-laki udah usia 30-an gitu, mereka kan harus dipendem gitu kan, nggak boleh nih namanya nangis. Nah padahal emosi itu harus dilepasin, harus dinikmatin, harus di enjoy kan. Itulah kenapa laki-laki lebih banyak yang angkanya depresi, bunuh diri gitu kan. Nah karena si emosi itu yang terpendam. Nah hipnosis itu gimana caranya kita membuka emosi kita, jujur sama diri kita. Oke. Nah si yang terakhir adalah yakin sih, Apa? yakin sih gitu kan. Yakin sih. Dimaksain sih. Jadi itu tentang belief sistemnya kan. Karena misalnya gini, saya contohnya gini, saya misal kondisi menurut seorang, lalu saya tanya, kamu ibadahnya gimana? Oh ternyata saya jarang ibadah. Ya udah, mau saya kasih ayat Al-Quran, mau kasih hadis, nggak akan didengar sama dia. Nah sedangkan kan banyak orang kan datang ke psikolog, dibilangnya kamu kurang ibadah, kurang apa. Nah sedangkan dia tuh belum yakin bahwa Allah itu menjadi jalannya, menjadi solusinya. I see. Jadi keyakinannya ini, belief sistemnya ini gitu kan, value-value yang dia pegang, saya harus tahu di titik yang mana aja sehingga sama gitu. Ya kalau dia pemikirannya ateis, saya ajak tentang agama ya nggak akan masuk nggak kan. masuk, Saya kasih afirmasi agama ya Nggak mungkin kasih dalil nggak akan gitu kan? nggak mungkin kasih dalil gitu. Yang ada debat gitu gitu kan. Bukan saya ya, sebagai klien malah debat gitu. Iya. Gitu. Iya. Dalam hal kita untuk merefleksikan diri kita sendiri ya. Kalau itu kan kalau kita minta bantuan orang, ini lo kan nanganin klien yang memang ya itu kayak minta bantuan lo. Let's say nih ya, ada orang yang memang stres banget. Kan kita juga lihat banyak orang kasus bunuh diri karena pinjol, karena terjerat hutang yang luar biasa banyak, akhirnya stres dan kawan-kawannya dan akhirnya bunuh diri, ya kan. Nah, kalau misalkan dia nggak punya akses ke orang-orang kayak lu, gitu, apakah dia bisa untuk melakukan rilis untuk dirinya sendiri, hipnosis dirinya sendiri lah? Ya, sangat bisa sekali gitu kan. Mungkin kalau bahasanya kan karena dia nggak punya namanya 911 gitu kan. Kalau bahasa anaknya Gen Z gitu, 911 bisa jadi adalah bestinya gitu, atau pasangannya, atau support system dari keluarganya gitu, atau bahkan dia juga punya dana sehingga bisa datang ke psikolog atau psikiater. Karena ya apalagi ke psikiater ya sekali jajan bisa 4 juta gitu kan, untuk beli obatnya gitu. Nah yang jadi masalah kan ketika dia nggak punya sumber daya, dia nggak punya teman, ya kan, dia nggak punya network. Terus gimana dengan dirinya dia? Ya artinya gitu, di dalam diri kita ini kita sebenarnya tuh udah dikasih tahu gitu. Kenapa sih orang itu ngalamin namanya rasa anxiety gitu kan, dia rasa cemas gitu, ada rasa depresi. Karena di dalam jiwanya tuh udah ada yang namanya tuh bertabrakan gitu antara pikiran sama emosinya. Tinggal bagaimana mereka ini ngedengerin, saya ini maunya apa sih?
saya inginnya apa dalam hidup ini, apa yang ingin saya capai gitu, apa masalah saya. Nah, fungsinya itulah kenapa kita butuh yang namanya kan cermin kan, untuk kita tuh melihat dalam diri kita lebih dalam lagi, untuk kita itu berkaca dalam diri kita, karena setiap manusia itu sebenarnya dalam menghadapi masalah sudah ada solusi di dalam dirinya mereka. Misal contoh deh, kayak kita punya temen nih, punya masalah hidup, ya kan, cerita dia curhat banyak gitu kan, kita gampang nggak sih nasihatin dia? Lu harusnya gini bro, lalalala gitu kan. Ngomongnya tempat nasihatin tuh. Tapi ternyata menariknya adalah masalah yang dihadapin itu kita juga ngalamin juga. Nah, kenapa kita nggak bisa menasihati diri kita? Karena kita menggunakan kacamata sebagai korban. Kita menggunakan, atau bahasa zaman sekarang adalah playing victim ya kan. Karena kita merasa diri kita sebagai korban. Nah, tapi ketika kita bertemu dengan teman kita menggunakan kacamata sebagai teman, sebagai pelaku, atau sebagai orang yang lagi ngadapin masalah gitu. Jadi masalah ada di point of view-nya. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah, kalau kamu pengen menyelesaikan masalah kamu, salah satu teknik terapinya adalah kamu bayangkan ada orang yang lagi duduk di depan kamu, dia lagi ngalapin masalah yang begitu banyak lah gitu. Ya kamu perlu untuk jelasin kan dengan detail masalah dia tuh apa aja gitu kan. Dia lagi kejebak pinjol lah, ditinggalin istrinya lah gitu kan, terus nggak punya siapa-siapa gitu, terus diteror terus gitu kan. Dia udah stres banget. Bayangin aja gitu, ada orang di depan kamu itu ngalamin masalahnya, kamu transfer masalahnya dengan entah dengan dia lagi duduk di kursi kan. Nah, terus kamu bayangin ada orang lain, ya kan, yang mana dia ini adalah orang yang hebat banget, yang kamu tuh idolakan. Dia ini adalah pengusaha yang kamu tuh suka gitu kan, siapapun gitu kan, bisa jadi adalah sahabat-sahabat Nabi atau siapapun gitu kan, atau mungkin yang kita kenal gitu kan, yang punya kedekatan gitu, lebih bagus yang punya kedekatan gitu, jadi emosionalnya tuh lebih ada. Nah, ya udah bayangin mereka berdua ngobrol. Akhirnya nanti tuh terjadi deep talk yang menarik gitu di dalam alam bawah sadarnya. Muncullah semua saran-saran, nasihat, energi positif, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya udah ada solusinya loh. Cuman kitanya aja yang tidak melihat itu. Kita pura-pura nggak tahu, kita awareness kita kurang. Karena kan masalah orang kan cuman antara nggak mau, nggak mampu, sama nggak tahu kan. Nah, itu kan kita harus nge-breakdown masalah kita di mana gitu. Ada orang-orang yang pengen ngerilis masalahnya hanya sekedar cerita. Jadi kan dia punya masalah numpuk, terus pengen cerita. Nah, setelah itu dia cerita tuh ke orang lain, ya kan. Soalnya dia pengen didengerin aja. Dan pengen didengerin aja. Udah, gue cerita ngobrol-ngobrol udah selesai gitu. Selesai rilis kan. Nah, cuman kan kayak gitu-gitu kan kayaknya nggak menyelesaikan masalahnya ya. Secara keseluruhan ya masalahnya masih ada gitu kan. Betul. Cuman mungkin rilisnya udah selesai. Nah, cuman apakah itu menjadi metode yang efektif juga atau sebenarnya ada metode lain untuk merilis masalahnya dia? Ya, itu menjadi efektif juga karena kan kalau ada orang datang ke saya kan akan tanya gitu, kamu tujuannya apa? Kamu pengen didengar? Atau kamu pengen dikasih afirmasi? Kasih afirmasi itu kayak, wah hebat ya, langkah kamu udah tepat, kamu semangat ya. Jadi kayak cuman dia butuh diyakinkan, ya kan? Atau ya benar-benar butuh solusi yang nyata. Nah, kalau untuk kasusnya hanya ingin didengar, itu kan sebenarnya kan dia kan butuh yang namanya jeda. Ya kan, ibarat kayak ini kan lagi rame nih film F1 gitu kan. Ada namanya pit stop gitu kan. Nah, pit stop itu kan bagaimana dia beristirahat untuk recovery dirinya dia gitu. Nah, itu kan pentingnya juga gitu kan. Bagaimana dia pengen ngeluarin dulu nih unek-uneknya, keluarkan dulu ceritanya, masalahnya apa, supaya enak gitu, supaya bisa lari lagi. Karena dia ini lagi jalan, tapi di dalam tasnya itu banyak banget beban-beban dalam hidupnya dia. Dan yang paling penting nih, yang paling saya ingin garis bawahi adalah negative thinking itu boleh banget. Oke, menarik nih. Yang nggak boleh adalah negative feeling. Oh, I see. Gimana tuh bedainnya tuh? Ya, jadi yang jadi masalah orang adalah mereka berusaha untuk mencari segala sesuatu sisi positif. Itu nggak boleh banget itu, karena kita harus melihat semuanya. Positif dan negatif itu nggak boleh disatukan. Kalau kayak itu jadi toxic positivity ya? Ya, betul sekali. Okay. Artinya gini, kenapa ada orang ketipu, diselingkuhin gitu kan, dimanfaatin, kena scam, karena terlalu positif.
Kenapa ada orang yang tidak bisa berkembang hidupnya? Karena terlalu negatif. Jadi kita tuh butuh keduanya. Yang jadi masalah adalah mereka berusaha positive thinking, tapi sebenarnya emosinya masih di level negatif. Masih ada rasa cemas, masih ada rasa marah, masih ada rasa dendam. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kita lakukan diri kita, gimana caranya kita tuh mencapai namanya positive feeling. Nah mungkin kalau bisa pernah dengar yang namanya law of attraction gitu kan. Iya. Itu kan diajarkan tentang konsep berpikir positif. Salah gitu. Sebenarnya bukan you are what you think, tapi you are what you feel. Kamu adalah apa yang kamu rasakan. Nah jadi rasanya ini yang perlu divalidasi. Rasanya kita gimana sih? Apakah kita adalah masih ada rasa sedih, rasa cemas, rasa marah gitu. Dan rasa ini diperluin sama diri kita, iya butuh, tapi jangan sampai itu menjadi menghambat. Nah, jadi yang tadi kita bicarakan gitu kan, kita di sini perlu untuk melepaskan sisi emosi, feeling yang negatif itu. Ya salah satunya ya punya teman buat curhat. Karena biar enak nih, biar nyaman dalam diri kita. Itu salah satu tujuannya. I see. Negative thinking boleh, negative feeling yang nggak boleh. Betul. Oke. Sejauh mana negative thinking ini diperbolehkan? Ada nggak batasannya? Atau memang dibiarin aja? Ya balik lagi gitu, negative thinking ini digunakan untuk manajemen resiko kan. Oh, manajemen resikonya ya. Betul ya kan. Oke, berarti poinnya adalah bagaimana kemudian dia itu tetap berpikir rasional mungkin ya. Berpikir rasional karena kita tuh melihat itu secara utuh lagi gitu. Kita melihat kepribadian itu secara utuh. Sebagai contoh kayak gini, kalau kita bisa melihat itu secara utuh itu akan lebih enak. Ada saya sering banget itu, hampir tiap hari itu pasti cerita saya adalah kasus perselingkuhan datang ke saya gitu. Dan yang saya lakukan gitu ya kepada para wanita gitu ya yang menjadi korban perselingkuhan itu, saya terapi dia dulu bagaimana sih negatif feelingnya itu dinetralisasikan dulu kan. Dinetralisir supaya nggak ada rasa benci nih sama suaminya gitu, walaupun dia punya alasan yang benar-benar masuk akal kenapa dia benci banget gitu sama suaminya gitu, karena udah ya bermain gitu kan, bahkan ada yang sampai punya anak gitu kan dari selingkuhannya gitu. Nah long story short, ya udah saya bantu dia untuk netralisasi dulu. Akhirnya dia melihat yang jadi pelaku yang pasangannya yang tadinya adalah sebagai pelaku gitu kan, malah dia melihat pasangannya itu, suaminya itu kasihan. Kasihan ya suami gue ya, dia mencari validasi sampai akhirnya main sama perempuan lain. Kasihan ya gitu hidupnya gitu, nggak bersyukur gitu. Jadi malah kan melihat itu lagi lebih secara utuh. Tapi kalau dia ngeliat negatif aja suaminya, ya udah rumah tangganya udah pasti berantakan. Ini kasusnya kalau emang si istri pengen memperbaiki ya rumah tangganya gitu. Jadi kan kalau kita ngeliat secara utuh beda gitu, sudut pandangnya kan terlihat beda sekali. Menghilangkan negative feeling itu kayak gimana ininya, tata caranya, how to? Nah ya kalau dalam Islam kan kenapa ada nama sholat taubat? Ya kan? Salah satunya kan itu kan kenapa Rasulullah mengajarkan namanya istighfar. Nah istighfar itu kan soal tentang memaafkan kan. Dan memaafkannya siapa gitu, memaafkan diri kita sendiri. Itulah kenapa salah satunya ya kan, kita rukunnya di kita ini adalah kita percaya namanya qada dan qadar kan. Qada dan qadar itu dalam psikologi sebutnya apa sih? Acceptance. Acceptance. Ya kan. Konsep kita menerima diri. Acceptance itu kayak gimana? Misalnya kayak contoh, kita lagi kejebak di dalam lift. Ternyata ada satu orang kentut, bau banget gitu kan. Entah dia habis makan apa gitu ya, bau banget kentutnya gitu, atau mungkin dia kecepirit jadi maafin ya, jadi sakit perutnya bau banget gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Kejebak dalam lift, ada orang yang kentutnya bau banget. Mungkin protes ya, marah-marah, apa sih ini? Nah itulah yang terjadi. Bagaimana kita melihat trauma respon dengan cara marah-marah. Karena kan manusia itu kan antara fight atau flight dalam respon traumanya. Dia dengan marah-marah atau dia dengan cara menghindar, dengan cara diam. Cara yang terbaik adalah dengan cara acceptance. Acceptance itu kayak gimana? Dihirup sampai kentutnya baunya hilang. Nakitin juga itu. Itu yang terjadi gitu. Kita menerima diri kita. Saya terima rasa sakit ini, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kepada Allah. Sama kayak main bola. Kalau kita jadi kiper,
mau penyerang masalah, tapi kita bisa nangkep masalah itu. Akhirnya masalah itu bisa dalam kontrolnya kita. Jadi cara kita untuk negative feeling ya dengan cara dikendalikan. Kita menerima, acceptance kuncinya. Tapi itu kan bukan perkara mudah ya, menerima sesuatu yang kita tidak inginkan. Iya, betul sekali. Gitu. Gak ada yang mau, apalagi masalahnya itu yang bikin orang lain gitu. Iya. Karena emang ya kita kan masalah kita gini. Oke, kayak misalnya teman-teman ya, tulis aja semua masalah teman-teman dari A sampai Z. Coba checklist ada nggak hubungannya sama orang lain. Pasti semua di checklistnya ada hubungan sama orang lain. Iya. Entah orang lain itu sebagai pemicunya, yang nambah-nambahin, atau mungkin ya kita butuh orang lain untuk menyelesaikan masalah. Iya. Nah itulah pentingnya bagaimana kita memiliki teman yang sehat, teman yang positif, teman yang mendukung gitu kan. Jangan sampai kita bersama dengan orang yang toksik. Nah kenapa ada orang yang akhirnya terjebak dengan hubungan yang toksik? Ya karena emang dia nyaman bersama dengan orang itu. Bukan soal tentang dia mau atau nggak mau, tapi dia sudah nyaman. Dia nyaman dengan rasa sakit hatinya itu. Itulah kenapa dalam rumah tangga itu saya sering menemukan kasus dia udah cerai sama yang pertama, balik lagi, ketemu lagi, cerai lagi, ya kayak keluar kandang singa masuk kandang macan. Karena dia masih nyaman dengan si rasa sakit itu sehingga terjebak yang namanya lingkaran setan. Nyaman dengan rasa sakit. Iya, itulah manusia, dia nyaman sama rasa sakit. Bahkan saya sering menemukan ada orang, mohon maaf ya, ada kan namanya BDSM kan, yang namanya tuh ketika rasa sakit malah dia tuh Senang ya? seneng gitu, happy gitu. Itu yang terjadi gitu manusia. Iya, itu emang karakter uniknya manusia ya? Atau emang ini natural ada di manusia? Karena familiar. Jadi kita tuh melihat bahwa segala sesuatu, apa sih yang familiar, apa sih yang nggak unfamiliar dalam diri kita. Kita nyaman atau enggak. Nah, contoh misalnya dalam konsep jodoh ya. Nah, salah satu caranya adalah kita pengen ngecek diri kita ini memang udah siap punya pasangan atau enggak gitu. Nah, saya selalu tekankan gini caranya. Kamu tulis di dalam bikin table gitu antara kiri dan kanan. Yang bagian kiri adalah green flag, artinya pasangan yang kamu idamkan, yang kamu pengenin gitu kan, karakternya bagaimana. Tulis semuanya dari segi penampilan gitu, pekerjaannya gitu kan, cara manner-mannernya gitu, tulis semuanya. Lalu bagian kanan adalah red flag-nya. Ya kan? Bagaimana bagian-bagian yang nggak kamu pengen itu. Nah, terus masing-masing ketika si green flag ini kamu tulis emosinya apa? Emosinya happy banget. Damai banget, tenang banget gitu kan. Tulis emosinya. Terus yang kanan emosinya apa? Benci, marah, kesel gitu kan. Nah, lalu kamu baca antara green flag sama red flag. Nah, si emosinya kamu tuh lebih kuat mana untuk membacanya? Ternyata masih kuatan si red flag. Karena si red flag ini lebih gampang dibayangin. Dengan si green flag gak punya bayangan karena gak pernah terjadi. Dan itulah akibatnya yang membuat diri dia susah, mohon maaf, agak susah untuk mencari pasangan yang dia pengenin. Karena dia masih nyaman dengan orang-orang red flag. Masih emosinya lebih kuat gitu, lebih menarik. Karena yang membuat orang itu gagal mencapai yang mereka mau adalah karena mereka lebih sering memikirkan apa yang mereka gak mau. Lebih sering, lebih banyak daripada apa yang mereka mau. Jadi informasinya red flag itu masih lebih banyak. Emosionalnya masih lebih banyak dibandingkan sama yang green flag. Oke. Apa kasus paling parah kalau boleh disepil yang pernah ditanganin? Soal terkait dengan mental health atau apapun lah. Ya kayak itu kan kemarin ada kasus saya lagi pegang gitu kan, kasus seorang wanita gitu kan. Dia cerita, aduh gimana ya gitu, saya di sini punya suami 2. Oh, suami 2? Iya, suami 2. Terus suami yang pertama Kristen. Okay. Suami yang kedua Islam. Nah gitu kan udah suami 2 beda agama juga. Saya nggak tahu untuk gimana tuh pernikahannya sah apa nggak, walam gitu kan. Terus ya harus dipastikan dulu kan dalilnya kan. Terus dia bingung gitu kan. Terus udah punya anak juga dari dua-duanya gitu kan. Terus gimana ya untuk berpisahnya gitu. Sedangkan dia masih butuh keduanya. Itu kan berat banget kan. Karena ada anak gitu. Iya. Anak yang memang selalu aja menjadi alasan bertahan dalam rumah tangga. Iya, itu kan alasan utama betul sih ya. Nah,
Dan karena itu kan jadi kan dia tuh harus memastikan gitu, ya diri dia harus sehat dulu gitu kan, karena dia nyaman nih sama si rasa sakit kedua suaminya ini. Karena suami istrinya dua-duanya sama punya toksik yang sama. Itu kan berat banget ya kan? Berat banget ya, benar. Itu nggak kebayang sih gimana nge-solve-nya. Ya. Iya, oke. Habibie, kalau gue pengen tanya terkait dengan step by step, misal nih, katakanlah gue udah stres nih, gue stres berat, gak punya nggak kayak ngerasa hidup ini kacau balau lah. Gitu. Gue biasanya orang kalau stres berat kan ujung-ujungnya pengen mati aja, itu kan yang bahaya kan gitu ya. Nah, terus gue mau ngerilis, menghilangkan semua ini. Kalau boleh dijabarkan step by step itu seperti apa? Oke. Langkahnya gimana sih kita untuk bisa move on? Ya kan? Langkahnya itu 3 hal. Oke. Yang pertama adalah punya motivasi dulu. Motivasi, oke. Jadi kan keinginannya. Kenapa sih saya harus sembuh hari ini juga, sekarang juga? Kan? Tentuin dulu gitu. Jadi langkahnya emang salah satunya bisa dengan journaling ya kan. Kalau dengan cara sendiri ya gitu. Jadi dengan cara kenapa saya harus sembuh sekarang juga? Kenapa saya harus sehat sekarang juga? Kenapa saya harus bahagia sekarang juga? Tanya gitu dalam diri kita. Sehingga kalau orang udah motivasinya sudah kuat, tingkat sembuhnya tuh 50% pasti sudah dipegang. Oke. Gitu, dan in responsibility-nya kan ada di diri dia sendiri kan. Itulah kenapa kalau dalam dunia terapi gitu ya, datang ke psikolog atau konselor gitu ya, disebutnya kan sebagai klien. Tapi kalau datang ke psikiater gitu kan disebutkan ke pasien. Nah, kenapa namanya klien? Karena butuh yang namanya kerjasama. Nah, kerjasamanya salah satunya apa? Punya motivasi yang kuat dulu. Keinginan untuk sembuhnya itu besar sekali. Oke. Nah, langkah yang kedua adalah prosesnya adalah netralisasi. Nah, netralisasi ini kan bagaimana kita benar-benar salah satunya dengan cara tadi yang saya sampaikan, acceptance-nya. Kita itu benar-benar menyadari masalah kita itu apa aja. Kita kenalin lebih dalam lagi. Kita bisa, salah satunya tuh teknik terapi yang saya bisa lakukan adalah kita melihat diri kita ngobrol sama diri kita di depan cermin. Aku nyesel banget ya karena aku sudah melakukan ini. Kita sebutin segala dosa kita, aibnya kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Omongin semuanya. Kita jangan denial lagi gitu. Kita jangan melawan lagi gitu. Kita terima dengan cara apa? Kita jujur. Karena kemampuan jujur itu membuat energi kita itu lebih kuat. I see. Ya, jujur itu sangat kuat sekali. Bahkan dalam terapi saya itu pasti di awalnya saya akan membuat orang itu jujur dulu. Karena jujur itu punya fungsinya. Mau kita praktekin? Boleh? Boleh, gimana tuh? Nah, contohnya gini. Waduh, ini tangannya gini. Oke, 2. Oke. Oke, sebut nama. Sebut nama. Ya kan? Nama saya Dendi, saya Dendi. Sambil tekan dorong sekuat tenaga. Pakai ngomong nih. Ya, pakai ngomong aja. Nama saya Dendi. Nah, sekarang bohong, nama yang lain. Nama orang lain, siapapun. Orang lain siapapun. Oke. Nama saya Akbar. Apa bedanya? Lebih enteng yang tadi. Yang tadi kan? Kenapa? Yang di awal ya, yang di I don't know, maybe beda ini kali ya. Beda pengenalan ya. Beda acceptance dong ya tadi. Karena berbohong. Oh, I see. Karena berbohong ya. Berbohong sehingga di dalam diri kita ini enggak selaras. Jadi cara kita sembuh itu antara pikiran, perasaan, jiwa, dan tubuh itu perlu selaras semuanya. Oke. Ya, sehingga jalannya itu efektif. Jalannya itu benar-benar satu arah. Ya, jadi masalah orang itu kan mereka bertabrakan kan. Pikirannya mau kemana, perasaannya mau kemana, jiwanya lagi di mana, tubuhnya diem doang, bukannya gerak gitu. Wah, sih. Oke. Nah, itu fungsinya itu bagaimana kita jujur. Nah, dalam proses acceptance itu kita tuh jujur sama diri kita. Bisa jujur tadi yang saya katakan gitu. Di depan cermin, ngobrol, ungkapin semua perasaannya jujur. Benar-benar sampai nangis, sampai tubuh itu sampai gemeteran gitu kan. Sampai meledak-ledak gitu kan. Bahkan ada yang namanya kalau kasusnya sampai di tahap pernah mengalami dipukul-pukul gitu, ada KDRT, pasti nanti ada dia pengen mukul-mukul juga. Jadi dilepas semuanya. Ya kan? Kumpulin semua masalah kita,
ya kan? Di dalam diri kita ini taruh semua di dalam tangan, lepasin semuanya. Lepasin semua. Oke, I see. Ya Yang kan? ketiga terakhir. Yang ketiga itu, setelah kita udah netralisasi, kita bagaimana? Yang kita butuhin itu apa sih? Value-nya apa? Value apa yang kita mau gitu. Misal kayak ada orang dia pengen berhenti namanya minum alkohol. Ya dia harus cari yang namanya minuman yang sama enaknya, yang netral gitu. Selain bukan alkohol, misalnya orange juice gitu. Karena si value-nya ini harus tetap tercapai. Yang jadi masalah kemarin dia sesat dengan cara yang nggak sehat gitu kan, dengan cara yang menyakiti diri dia. Jadi si value-nya dia tuh harus tahu, oke, saya ini maunya apa sih? Nah caranya apa yang sehat, caranya apa yang secara ibadah itu nggak melawan dalil-dalil gitu kan. Oke, berarti motivasi, rilis, netralisasi, baru kemudian value. Value-nya itu harus tetap dijalankan gitu. Oke. Si kebutuhan dasarnya dia. Oke, nice Habibie. Thank you banget Sama-sama. atas sebuah insight-nya. Mungkin ada terakhir yang mau sampaikan, closing statement. Closing statement ya. Oke. Di sini teman-teman penting banget yuk kita untuk kenalin diri kita secara utuh. Karena yang benar-benar kenal diri kita itu diri kita doang. Bukan orang lain. Dan orang-orang yang sering ngomong kita, judging kita, udah nggak usah dengerin gitu. Yang kita perlu dengerin tuh diri kita. Jadi kita masa hidup kita tuh terlalu sibuk mendengarkan omongan orang lain. Kita lupa untuk dengerin diri kita. Ya caranya rajin-rajin deep talk sama diri kita setiap hari. Nggak apa-apa kita kelihatan orang gila ngomong sama diri sendiri, daripada mental kita malah semakin gila karena dengerin omongan orang lain. Siap. Menarik. Thank you banget Habibie atas waktunya. Teman-teman itu perbincangan kita. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. See you next podcast. Kalau mau ke Habibie bisa ada di Instagramnya ya, Habibie Rizky R ya, Habibie Rizky R ya. Itu ada di, nanti saya sematkan juga di deskripsi untuk teman-teman bisa akses. Kalau mau konsultasi, mau konsul itu bisa ke beliau gitu ya. Makasih banyak. See you next podcast. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.